Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menyimak video ini. Nah, hari ini saya ingin mengajak kalian semua untuk lebih mengenal salah satu jalur pendidikan yang sering kali terlupakan, padahal dampaknya sangat luar biasa, yaitu pendidikan non-formal. Kita akan membahas apa itu pendidikan non-formal, lalu melihat maknanya dari 3 sudut pandang filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Di akhir saya juga akan memberikan rangkuman yang semoga bisa memperluas pemahaman kita bersama. Apa itu pendidikan non-formal? Kalau kita bicara tentang pendidikan, pikiran kita sering langsung tertuju pada sekolah, kampus, ujian, ijazah, dan kurikulum. Padahal tidak semua orang itu punya kesempatan untuk menempuh pendidikan formal. Nah, disinilah peran pendidikan non-formal menjadi sangat penting. Pendidikan non-formal adalah bentuk pendidikan yang berlangsung di luar sistem formal, namun tetap memiliki arah, metode, dan tujuan yang jelas. Pendidikan ini lebih fleksibel, tidak terlalu terikat struktur, dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Misalnya, pelatihan komputer di desa, kelas bahasa Inggris untuk ibu rumah tangga, kursus menjahit, taman pendidikan Al-Quran, pelatihan wirausaha untuk pemuda yang putus sekolah atau kegiatan pramuka. Pendidikan non-formal bukan hanya pelengkap, tapi bisa menjadi jalur utama bagi sebagian orang untuk memperoleh keterampilan hidup dan memperbaiki masa depan mereka. Nah, kita bahas dari sisi ontologi. Ontologi, hakikat pendidikan non-formal. Mari kita lihat dari sudut pandang ontologi. Ontologi membahas tentang hakikat atau keberadaan suatu hal. Secara ontologis, pendidikan non-formal hadir karena ada kebutuhan nyata yang tidak bisa dijawab sepenuhnya oleh pendidikan formal. Setiap manusia punya hak untuk belajar, berkembang, dan berdaya, namun tidak semua bisa menjangkaunya lewat jalur sekolah. Maka, pendidikan non-formal lahir sebagai solusi yang kontekstual dan membumi, sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan bahkan geografis masyarakat. Hakikatnya adalah pendidikan yang membebaskan dan memberdayakan, ia tidak dibatasi usia, tempat, atau ijazah. Yang dibutuhkan hanyalah kemauan untuk belajar dan berkembang. Lanjut secara epistemologi. Cara epistemologi, sumber dan cara perolehan pengetahuan. Lalu, bagaimana pendidikan non-formal menyampaikan pengetahuan? Inilah yang dibahas dalam epistemologi, yaitu bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Dalam pendidikan non-formal, proses belajarnya sangat erat dengan pengalaman langsung dan praktik nyata. Tidak sekedar teori di papan tulis, tapi langsung dilakukan. Misalnya, seorang belajar pertanian organik langsung dari ladang, bukan dari buku. Atau seorang remaja belajar servis motor langsung dari bengkel, bukan dari slide presentasi. Nah, ini menunjukkan bahwa pendidikan non-formal bersifat konkret dan aplikatif. Peserta tidak hanya tahu apa itu, tapi juga mereka tahu bagaimana caranya. Pengetahuan diperoleh bukan dari hafalan, melainkan dari keterlibatan aktif, tanya jawab, kerja kelompok, dan refleksi atas pengalaman. Lanjut, aksiologi. Selanjutnya kita lihat dari sudut pandang aksiologi, yaitu nilai dan manfaat dari pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal punya nilai yang sangat besar, baik secara individu maupun sosial. Bagi individu, ia membuka peluang baru, peluang kerja, peluang usaha, bahkan peluang hidup yang lebih bermakna. Misalnya, ibu rumah tangga yang mau belajar membuat kue lalu membuka usaha rumahan, atau anak muda yang mengikuti pelatihan digital, marketing, dan bisa menjadi pekerja secara online. Dari sisi sosial, pendidikan non formal membantu menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, inklusif, dan adil. Ia mengurangi kesenjangan akses terhadap ilmu, pengetahuan, dan keterampilan.
Nilai-nilai seperti solidaritas, keadilan, kepedulian, dan pemberdayaan sangat terasa dalam pendidikan non-formal. Karena ia tidak hanya mengajarkan bagaimana hidup, tapi juga mengajarkan bagaimana hidup bersama dengan yang lebih baik. Oke, kesimpulannya adalah setelah kita membahas 3 sudut pandang tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa pendidikan non formal adalah salah satu pilar penting dalam sistem pendidikan kita. Ia hadir karena kebutuhan manusia akan pembelajarannya fleksibel dan kontekstual. Itulah makna ontologinya. Ia memberi ruang belajar yang aktif dan aplikatif. Itulah epistemologinya. Dan ia membawa manfaat nyata untuk kehidupan dan masyarakat. Itulah secara aksiologinya. Maka sudah seharusnya pendidikan non formal mendapat perhatian sama seperti pendidikan formal. Kita tidak bisa bicara pendidikan yang adil dan merata tanpa menghargai dan mendukung jalur non formal. Terima kasih sudah mengikuti penjelasan ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini memberikan wawasan dan semangat baru untuk mendukung pendidikan non-formal di sekitar kita. Jangan lupa bahwa belajar bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.